Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kepada kita umur yang panjang sehingga dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Kemudian selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiah, dari alam kebodohan hingga kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari alam penyembah berhala hingga ke alam penyembah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri atas nikmat yang dibawa oleh Rasul kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita melihat beberapa kutipan ataupun hadis ataupun firman-firman Allah daripada kesimpulan-kesimpulan bahwa Allah membenci kepada dua orang wanita disebabkan oleh pelaku atau perbuatan wanita tersebut. Dua perbuatan apakah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wanita tersebut bila wanita itu melakukan perbuatan itu? Dua hal. Ada kata-kata yang sering kita dengar yang dikatakan adalah pelacur. Makna daripada pelacur ini adalah pelayan lelaki curang atau masyhurnya disebut dengan lonti. Yang kedua adalah pelakor. Pelakor dan pelacur ini tidak jauh perbedaannya. Tidak jauh perbedaannya. Bisa digolongkan sama-sama merebut laki orang. Pelakor adalah perebut suami orang. Jadi sedikit saja perbedaan antara pelacur dengan pelakor. Pelacur itu, lahirnya pelacur hanyalah kepada lelaki-lelaki yang curang terhadap istrinya. Tidak cukup dengan istrinya di rumah, maka lari kepada pelacur. Maka hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bahasan kita seperti ini, namun ini adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali pemuda-pemuda kita pada zaman ini, kenapa kamu tidak menikah? Mereka dengan begitu gampangnya menjawab, saya tidak mampu menikah karena banyak wanita dengan mahar yang begitu mahal. Maka alangkah baiknya saya berlonte saja, bahasa berlonte saja murah dengan harga 50.000. Dengan harga 50.000 untuk hari ini, 50.000 dengan wanita ini, dengan hari itu, dengan hari yang lain 50.000. Maka mereka menganggap bahwa perbuatan itu sangat mudah mereka lakukan. Banyak sekarang, di zaman sekarang ini, terjadinya pelacur dengan sebab kurangnya biaya. Saat kita melihat, kenapa kamu mau menjadi seorang pelacur? Mereka hanya menjawab, demi sesuap nasi, demi nasi, demi uang. Mereka rela membuang harga dirinya demi uang. Maka sangat banyaklah pada zaman sekarang terjadi akan hal demikian. Yang kedua adalah pelakor tadi. Maka hal yang pertama, pelacur ini adalah hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua adalah pelakor. Pelakor adalah perebut suami orang. Merebut suami orang adalah satu hal yang sangat keji, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan adanya pelakor ataupun pihak ketiga ini, keluarga orang lain akan rusak ataupun rusak dengan sebab si pelakor ini, maka dosa yang sangat besar ditanggung oleh si pelakor ini. Jika pada suatu saat akibat ataupun dengan sebab dia menjadi pelakor sehingga dia itu menikah dengan suami orang itu, maka Allah menjanjikan tidak akan bahagia seorang perebut suami orang sekalipun dia sudah menikah pada suatu hari. Kenapa? Karena hasil pernikahan mereka ini adalah sebuah terjadinya hasil pernikahan mereka karena diakibatkan oleh kecurangan-kecurangan mereka. Bahagia mereka, pernikahan mereka seorang pelakor tadi adalah penderitaan bagi si istri daripada suaminya si pelakor tadi. Maka tidak akan bahagia terhadap si pelakor. Pada ujungnya dan pada akhirnya akan diakibatkan ataupun dirasakan sebuah bencana ataupun ancaman yang akan menghampiri kepada dirinya diakibatkan oleh perbuatan dan tingkah si wanita yang salah. Maka bagi kaum lelaki tidak salah untuk menikah lebih daripada seorang perempuan. Alangkah baiknya dia meminta izin kepada si istri yang pertamanya. Wahai adinda, bolehkah aku berkeluarga atau menikah dengan seorang wanita lain? Alangkah baiknya mereka meminta izin sehingga dengan cara yang benar. Jangan melakukan pernikahan yang kedua kalinya di belakang. Memang tidak salah, akan tetapi baiknya memberi satu kekompakan atau keterbukaan terhadap istri-istri kita. Maka hal ini kepada wanita-wanita kita membuat satu peringatan ataupun mengingat oleh para wanita sendiri untuk berhati-hatilah ataupun jauhilah diri engkau daripada menjadi seorang pelacur ataupun pelakor. Kenapa? Karena hal ini akan menyebabkan satu kesengsaraan ataupun kesusahan untuk kedepannya. Maka masih banyaklah para lelaki di sana yang menanti akan engkau. Engkau adalah wanita-wanita yang cantik, yang masih ada lelaki-lelaki yang tampan untuk menjadikan dirimu sebagai istri-istri mereka. Maka kuatkanlah atau besarkanlah harga dirimu. Jangan mau dirimu menjadi seorang pelacur sekalipun engkau dalam keadaan susah, tidak memiliki uang ataupun harta. Jangan jadikan dirimu itu sebagai pelakor. Karena bahwa sesungguhnya pelakor itu bukanlah hal yang baik untuk kamu jalani keseharianmu. Engkau akan menikah dengan seorang lelaki yang lajang, yang dia akan menjadi milik sahmu seorang. Maka jadikanlah dirimu itu sebagai wanita yang memiliki harga diri yang besar. Dilarang jadi pelacur dan pelakor. Karena dua hal ini sangatlah tidak baik untuk para wanita. Karena orang lain akan memandang rendah kepada wanita-wanita tersebut tadi. Karena hal itu sangat keji dan sangat tidak enak dipandang mata. Maka oleh sebab itu, jadilah kita sebagai wanita-wanita yang soleh, jadilah sebagai wanita-wanita yang memiliki harga diri yang besar, sehingga para lelaki pun akan segan dengan dirimu. Maka sifat daripada lelaki ini, wanita akan segan kepada lelaki, akan segan kepada wanita yang memiliki harga diri yang besar. Lelaki ini akan enggan
kepada wanita-wanita yang mereka memiliki harga diri. Maka besarkanlah, unggulkanlah harga dirimu agar engkau menjadi wanita-wanita yang baik, yang selalu diimpi-impikan oleh para lelaki. Maka jika ada kesalahan daripada pembahasan saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi saya hanyalah mengatakan hukum yang baik agar kita menjadi orang-orang yang baik dipandang oleh pandangan manusia ataupun dipandang oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hentikan atau jauhilah daripada dirimu untuk menjadi seorang pelacur ataupun pelakon. Cukuplah sekian pembahasan daripada saya. Moga-moga ini menjadi manfaat buat kita semua agar kita menjauhkan diri daripada sifat-sifat yang demikian tadi ataupun daripada perbuatan-perbuatan yang demikian tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas segala kekhilafan ataupun kesalahan yang pernah kita perbuat, dan semoga Allah menutup semua aib-aib kita daripada manusia-manusia, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang zahir yang kita perbuat ataupun dosa-dosa yang batin yang telah kita perbuat. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Keampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi akan diperuntukkan kepada mereka-mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu 'ala zambi kastabuni 'ala taubi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.